Halo Sobat MedSense, selamat datang di YouTube channel MedSense, di mana kalian akan disajikan konten-konten seputar dunia medis yang dibawakan secara amatir namun tetap berkualitas. Kepada teman-teman yang ingin memiliki buku medis yang mencakup berbagai bidang dan tentunya ringan untuk dibaca, MedSense jawabannya. Nah, hari ini kita akan membahas seputar topik pulmonologi atau paru, dan kita akan sedikit mengulik mengenai permasalahan medis bernama efusi pleura. Sebelum kita membahas mengenai efusi pleura, mari kita lihat struktur paru-paru pada manusia. Nah, di sini telah digambarkan struktur paru secara sederhana. Organ ini selalu berpasangan, yakni paru kanan dan paru kiri. Paru kanan memiliki 3 lobus, meliputi lobus superior, lobus medial, dan lobus inferior. Sedangkan paru kiri memiliki 2 lobus, lobus superior dan lobus inferior. Di sisi luar parenkim paru terdapat suatu selaput pembungkus yang disebut sebagai pleura. Nah, pada paru-paru manusia terdapat 2 lapisan pleura, yakni pleura visceralis dan pleura parietalis. Pleura visceralis memiliki fungsi pembungkus lapisan parenkim pada paru-paru, sedangkan pleura parietalis membungkus rongga toraks. Di antara kedua lapisan pleura ini terdapat suatu cairan yang disebut sebagai cairan pleura. Jumlahnya tidak banyak, lebih kurang 10-20 cc. Fungsi cairan pleura adalah sebagai lubrikan sehingga mengurangi gesekan antara pleura sewaktu proses pernapasan. Nah, dari sini kita dapat lebih mudah memahami mengenai efusi pleura. Efusi pleura terjadi ketika cairan dalam rongga pleura lebih dari normal. Secara per definisi, efusi pleura berarti keadaan di mana terdapat cairan yang berlebih di rongga pleura. Ketika hal ini terjadi, pasien akan datang dengan keluhan seperti berikut: nyeri dada, batuk kering, sesak napas, atau kadang pasien mengeluhkan susah untuk menarik napas. Pemeriksaan fisik dan anamnesis yang tepat sangat membantu untuk menegakkan diagnosis. Tapi terdapat pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat juga membantu menegakkan diagnosis secara lebih pasti. Seperti ronsen toraks. Pada ronsen toraks secara erek atau tegak, dapat terlihat gambaran radio opak pada perifer, ada penumpulan pada sudut costophrenikus, yang biasa disebut juga sebagai meniscus sign. Pemeriksaan penunjang lainnya dapat berupa analisis cairan pleura. Nah, prosedurnya, pasien biasa diposisikan duduk tegak dengan tangan bersandar ke arah depan, kemudian pasien diminta untuk memeluk bantal supaya lebih nyaman. Kemudian, lokasi penusukan akan dianestesi terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan rasa nyeri. Biasanya lokasi penusukan dilakukan pada sela iga pertama atau sela iga kedua. Kemudian, posisi penusukan di mid scapula atau pada linea axillaris posterior. Cairan pleura yang telah dianalisis kemudian dikategorikan menjadi 2. Apakah cairan ini transudatif ataupun cairan ini eksudatif? Secara makroskopis, biasanya cairan transudatif cenderung lebih jernih dan cairan eksudatif cenderung lebih keruh. Namun jikalau dianalisis secara laboratorium, pada cairan transudatif biasanya memiliki kadar LDH dan kadar protein yang rendah. Sedangkan pada cairan pleura yang sifatnya eksudatif memiliki kadar LDH dan protein yang tinggi. LDH merupakan singkatan daripada laktat dehidrogenase. Efusi pleura yang sifatnya transudatif dapat disebabkan oleh gagal jantung, sirosis hati,
sindroma nefrotik ataupun PE, pulmonary embolism. Sedangkan efusi pleura yang sifatnya eksudatif biasanya disebabkan oleh pneumonia, TB paru, ataupun keganasan. Untuk analisis cairan pleura, diagnosisnya menggunakan kriteria Leitz, di mana membandingkan antara protein pleura dibandingkan dengan protein serum, serta LDH pleura dibandingkan dengan LDH serum. Pada diagnosis efusi pleura tipe eksudatif, kadar protein pleura dibandingkan protein serum lebih dari sama dengan 0,5, dan untuk kadar LDH pleura dibandingkan LDH serum lebih dari sama dengan 0,6. Untuk kadar LDH-nya sendiri harus lebih dari 2/3 upper limit normal. Baik, rekap cepat. Efusi pleura merupakan keadaan di mana terdapat cairan pada rongga pleura. Penegakan diagnosis diperlukan anamnesis pemeriksaan fisik yang baik, serta dapat dibantu dengan pemeriksaan penunjang, seperti ronsen toraks, di mana dijumpai meniscus sign, ataupun dapat digunakan analisis cairan pleura. Hasil analisis cairan pleura dapat ditegakkan menggunakan kriteria Leitz dengan membandingkan kadar protein dan LDH pada pleura. Terima kasih teman-teman karena telah menonton video ini sampai akhir. Jikalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman semuanya. Untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Terima kasih, see ya!